Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Al-Ghazali. Kali ini saya akan membahas tentang sejarah bagaimana dakwahnya Nabi Muhammad SAW dari awal dia diutus menjadi Rasul hingga akhir wafatnya. Selamat menyaksikan. Pertama-tama dimulai dengan diangkatnya Muhammad menjadi seorang Rasul. Nah, ketika itu beliau sedang mengalami kesedihan dan juga keprihatinan terhadap kaum Quraisy Mekah yang sudah jauh dari akhlak yang baik. Ketika itu disebut dengan masa jahiliyah, dan ketika itu Nabi Muhammad sedang senang untuk merenung di Gua Hiro. Nah, di gua ini beliau merenung bagaimana cara untuk membawa kaum di Mekah menjadi baik kembali. Nah, pada umur 40 tahun, di malam 17 Ramadan sekitar tahun 610 Masehi, beliau didatangi di Gua Hiro oleh Jibril, di mana Jibril membawa wahyu dari Allah, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Lalu selanjutnya adalah dakwah dengan sembunyi-sembunyi, atau disebut juga al-dakwah bi al-sir. Nah, itu dilaksanakan selama 3 tahun, yang dimana hanya dilakukan kepada kerabat-kerabat terdekat dan juga keluarganya. Ketika itu, rumah Rasulullah dijadikan pusat dakwah atau Darul Arqam, di mana dia menyampaikan penjelasan ajaran Islam dan mengajak pengikutnya untuk meninggalkan agama nenek moyang. Lalu orang-orang pertama yang menyatakan Islam dan mengakui kerasulan Nabi Muhammad SAW disebut sebagai As-Sabiqunal Awwalun. Islam dapat diterima karena ajaran Islam itu menyempurnakan ajaran sebelumnya, yaitu Nasrani, yang dimana di sini diajarkan dengan ajaran yang rasional, logis, universal, adil, serta kepastian hidup setelah mati. Pribadi Rasulullah yang luhur dan agung juga menumbuhkan kesadaran akan tradisi lama yang jauh dari kemanusiaan. Lalu setelah itu ada dakwah secara terang-terangan atau al-dakwah bin al-jar. Nah, itu berdasarkan perintah Allah dalam Al-Hijr ayat 94. Dakwah ini berlangsung selama 10 tahun dan dimulai dengan Rasulullah berdiri di Bukit Safa dan memanggil orang-orang Mekah dan mengumumkan bahwa ia adalah seorang Rasul dan membawakan sebuah kebenaran. Nah, ajaran ini ditolak oleh kaum Quraisy, terutama oleh pamannya yaitu Abu Lahab dan juga Abu Jahal. Dan mereka pun memerintahkan penyair Quraisy untuk mencemooh Islam dan juga menghina dan mengejeknya juga. Banyak sekali sogokan kepada Abu Thalib untuk menyerahkan Nabi Muhammad, tetapi semuanya ditolak hingga Abu Thalib mulai diperangi oleh Quraisy lainnya yang kesal dengan sikapnya. Rasulullah juga sempat ditawarkan banyak sekali sogokan, dan tetapi dia juga menolaknya dengan membacakan surat Al-Sajdah. Lalu Abu Bakar memerdekakan Bilal yang kemudian jadi salah satu sahabat terdekat Rasulullah. Terdapat pemboikotan juga hubungan apapun, mulai dari pernikahan, perdagangan dengan pergaulan dengan kaum muslimin dari Quraisy. Lalu akibat banyaknya penyiksaan yang diterima, Rasulullah menyarankan kaum muslimin untuk berhijrah ke Habsyi atau Abisina. Yang pertama adalah 15 orang yang dikirimkan ke Habsyi. Yang pertama itu ada 11 laki-laki dan 4 perempuan. Lalu mereka kembali lagi ke Mekah ketika situasinya sudah lebih tenang. Akan tetapi, keadaan kembali memanas dan Quraisy kembali untuk menyiksa mereka. Kali ini hijrah yang dilakukan adalah hijrah kedua, yaitu 80 orang, dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib. Kaum Quraisy tidak senang dengan berita ini dan mendatangi Raja Habsyi, yaitu Najasyi, yang ketika itu adalah raja dengan agama Nasrani. Namun ketika Ja'far bin Abi Thalib tadi diajak untuk berbicara mengenai kenapa mereka disiksa, akhirnya Najasyi tetap mengizinkan kaum muslimin untuk tinggal di negaranya, yaitu di negara Habsyi. Kemudian, selain untuk hijrah ke Abisina, Rasulullah pun mencari tempat untuk menambah dukungan dan juga berhijrah. Kemudian beliau bertanya-tanya kepada kabilah-kabilah di Mekah. Kabilah-kabilah di Mekah tidak setuju dan mereka pun menghina Rasulullah untuk meminta itu. Kemudian beliau pun mencari untuk kabilah-kabilah di luar Mekah. Setelah itu beliau terpikirkan satu tempat, yaitu Yasrib. Yasrib ketika itu sedang berperang saudara dari suku Aus dan juga suku Khazraj yang kemudian dicampur tangani oleh Yahudi. Mereka berperang dan kemudian Khazraj lah yang memenangkan perang itu dan memimpin Yasrib. Yasrib yang kemudian namanya berubah menjadi Madinah. Mereka pun setuju dengan ajakan dari Rasulullah ketika salah satu musim haji, beliau mengajak 13 orang dari Yasrib untuk memeluk agama Islam. Kemudian terjadilah perjanjian yang kita kenal dengan perjanjian Aqobah 1. Mereka berikrar untuk beriman kepada Allah. Setelah itu Rasulullah mengutus Mus'ab bin Umair untuk berdakwah di Madinah atau di Yasrib saat itu. Nah, lalu pada tahun 622, peziarah yang datang ke Mekah mencapai 73 orang, yang kemudian dilaksanakanlah pertemuan rahasia untuk berikrar Aqobah 2.
Yang kemudian dipilihlah 12 orang terdiri dari 19 orang Khazraj dan 3 orang dari suku Aus untuk menjadi penanggung jawab masyarakat di Yasrib. Setelah Iqrar Aqabah 2, Rasulullah memerintahkan kaum muslimin untuk hijrah ke Yasrib. Dalam 2 bulan, hampir semua kaum muslimin yang berjumlah 150 orang berhijrah ke Yasrib. Hanya tersisa Rasulullah, Abu Bakar, dan juga Ali bin Abi Thalib di Mekah. Kemudian Rasulullah dan Abu Bakar pun pergi hijrah, yang dimana rumahnya diisi oleh Ali, dimana saat itu sudah ada perintah dari kaum Quraisy untuk datang untuk menyergap rumahnya dan membunuh Nabi Muhammad. Akan tetapi ketika mereka datang ke rumahnya, beliau dan juga Abu Bakar sudah pergi untuk berhijrah. Di rumahnya hanya ada Ali bin Abi Thalib yang menyamar untuk menjadi Nabi Muhammad. Kemudian setelah Ali melaksanakan amanah dari Muhammad untuk berdiam dalam rumah, beliau pun ikut mereka untuk berhijrah juga ke Madinah. Setelah beliau hijrah ke Madinah, beliau menjalankan suatu strategi, yaitu mempersaudarakan kaum muhajirin, yaitu kaum yang hijrah dari Mekah, dengan kaum Ansor sebagai penduduk Yasrib, di mana mereka menerima kaum muhajirin sebagai saudaranya sendiri. Mereka dipersaudarakan untuk mendapatkan suatu kerjasama yang dapat menghidupi kaum muhajirin. Kemudian Nabi Muhammad juga mengubah nama Yasrib menjadi Madinatul Munawwaroh. Ketika itu beliau menjalani sebuah perjanjian dengan kaum Yahudi, di mana mereka bersepakat untuk bersatu dalam nama penduduk Madinah, yang dimana Madinah menjadi tempat yang saling melindungi dan juga bebas beragama. Setelah berhasil mempersatukan Madinah, beliau pun memerintahkan Madinah dengan pemerintahan yang berlandaskan Islam. Ketika itu Madinah menjadi negara yang bebas beragama, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Akan tetapi, meskipun begitu, di Madinah juga dilaksanakanlah zakat, puasa, sholat, dan juga azan. Strategi-strategi tadi berhasil. Negara Madinah pun menjadi negara yang kuat dan maju di bawah pimpinan Nabi Muhammad. Sementara itu, kaum Quraisy dan juga musuh-musuh Islam lainnya menjadi cemas dan juga takut akan kemajuan yang dialami oleh Islam. Mereka pun mengancam keberadaan Islam dengan menyerang Madinah. Namun, Nabi Muhammad membuat siasat di mana beliau membentuk sebuah angkatan perang di mana yang akan membela mereka dalam melawan kaum Quraisy dan juga musuh-musuh Islam. Kemudian perang yang pertama kali diikuti oleh Nabi Muhammad adalah Perang Badar, yaitu perang yang terjadi pada 8 Ramadan tahun 2 Hijriah, yang terjadi di Badar, yaitu 120 km dari Madinah, dibela dengan 305 pasukan Islam melawan 900 hingga 1000 orang pasukan dari Quraisy Mekah. Nah, kemudian perang ini diakhiri dengan kemenangan yang diraih oleh kaum muslimin, di mana akhirnya membuat suku Baduy tertarik untuk membuat perjanjian perdamaian dengan kaum muslimin. Nabi Muhammad juga memerangi kaum Yahudi dari Bani Kainuka yang berkomplotan dengan Quraisy Mekah untuk menghancurkan Islam. Kemudian kaum Yahudi tersebut diusir dan tinggal di Adriat, yaitu perbatasan dengan Syria. Kekalahannya di Perang Badar pun membuat kaum Quraisy menjadi marah, dan mereka pun akhirnya pada tahun 3 Hijriah melakukan peperangan baru, yaitu Perang Uhud yang terjadi di Bukit Uhud. Nah, ketika itu pasukan Madinah yang terdiri dari 1000 orang melawan 3000 pasukan berunta dari Quraisy Mekah dan juga 200 pasukan berkuda dari Quraisy Mekah yang dipimpin oleh Khalid bin Walid yang saat itu masih menjadi jenderal peperangan kaum Quraisy Mekah. Nah, kemudian ketika pasukan Islam sudah melewati perbatasan kota Madinah, 300 orang dari Yahudi pun dipimpin oleh Abdullah bin Ubay menarik 300 orang dari Yahudi tersebut untuk kembali ke Madinah. Yang kemudian akhirnya 700 orang Islam melanjutkan peperangannya ke Uhud. Ketika itu ada sebagian dari pasukan Islam yang menjadi pemanah ditempatkan di balik gunung, yaitu di Bukit Uhud tadi. Nah, kemudian akhirnya pasukan-pasukan berunta dan berkuda tadi tidak bisa maju karena ditahan oleh pasukan pemanah yang ada di bukit. Tetapi setelah pasukan Quraisy tadi mundur dan membatalkan penyerangannya, pasukan pemanah tadi malah menjadi serakah dan turun untuk mengambil rampasan perang. Kemudian akhirnya setelah Khalid bin Walid melihat hal itu, mereka pun kembali ke Uhud untuk menghancurkan pasukan pemanah tadi. Sehingga akhirnya kaum Islam pun mengalami kekalahan, yang kemudian 70 orang dari Islam menjadi syahid, meninggal dalam peperangan Uhud. Setelah perang Uhud ada yang namanya perang Ahzab atau perang Khandaq. Perang ini
adalah perang dari kaum Bani Nadir, yaitu Yahudi yang terusir dari Madinah, berkomplotan dengan Quraisy dari Mekah dan juga suku-suku Arab lainnya yang masih musyrik melawan Madinah. Ketika itu, yaitu 5 Masehi, mereka datang untuk ke Madinah untuk berperang. Ketika tahu musuh sudah dekat, Salman Al-Farisi pun menyarankan kepada Nabi Muhammad untuk menggali parit. Strategi ini dipelajari oleh Salman Al-Farisi pada kampung halamannya, yaitu kaum penyembah matahari atau api. Setelah itu, mereka pun bertahan di Madinah dengan dilindungi oleh parit-parit tersebut. Alhasil, pasukan penyerang pun tidak dapat memasuki Madinah dan mereka pun berkemah di sekitar parit untuk mengepung Madinah sampai mereka menyerah karena kehabisan makanan. Namun, setelah 1 bulan mengepung, mereka tidak kunjung menyerah. Akhirnya, pasukan Quraisy dan komplotan tadi, mereka tetap berkemah dan kuasa Allah akhirnya mengadakan sebuah badai yang besar di sekitar parit sehingga kemah mereka porak-poranda dan menghancurkan strategi mereka dalam mengepungnya. Akhirnya mereka pun kembali ke Makkah dan juga ke kampung halamannya masing-masing tanpa menyerang Madinah. Ada suatu kejadian unik, yaitu di tengah situasi yang sedang kritis, orang Yahudi dan juga Bani Quraisyah di bawah pimpinan Ka'ab bin Asad berkhianat, dan setelah musuh meninggalkan pengepungan dan menghentikan pengepungan tersebut, mereka pun dihukum mati atas pengkhianatan yang mereka lakukan. Setelah perang-perang tadi terjadi, pada tahun 6 Hijriah, haji pun mulai diisyaratkan. 1000 kaum muslimin pun mulai berangkat untuk melaksanakan ibadah haji. Ketika itu mereka hanya menggunakan kain ihram dan tidak membawa senjata untuk berperang, hanya membawa pisau kecil sebagai alat pertahanan diri di gurun-gurun Arab. Kemudian ketika mereka sampai di Mekah pun mereka tetap ditolak dan ditahan oleh kaum Quraisy. Ketika itu mereka tidak percaya bahwa kaum muslimin hanya datang untuk melaksanakan ibadah haji. Kemudian utusan dari kaum Quraisy pun datang untuk menanyakan apa maksud dari kedatangan kaum muslimin. Ketika dia datang dan bertanya, dia pun sadar bahwa kaum muslimin tidak datang untuk melaksanakan perang, melainkan hanya untuk melaksanakan ibadah haji. Ketika itu, utusan-utusan lain pun datang untuk memastikan apakah benar kata utusan yang pertama, dan setelah beberapa utusan tadi, akhirnya kaum Quraisy pun meminta perwakilan dari kaum Islam untuk datang untuk membuat sebuah perjanjian yang kemudian dinamakan Perjanjian Hudaibiyah. Proses terjadinya perjanjian Hudaibiyah ini terbilang cukup unik. Ketika itu, utusan dari Islam yang pertama dipilih adalah Umar bin Khattab. Akan tetapi, Umar bin Khattab sadar bahwa jika ia datang untuk ke Mekah, dia sudah tidak mempunyai keluarga di Mekah, sehingga kemungkinan besar ia akan dibunuh dan perjanjian tadi tidak akan terjadi. Akhirnya dipilihlah Utsman bin Affan untuk datang menjadi perwakilan kaum muslimin di Mekah. Karena Utsman bin Affan masih memiliki keluarga di Mekah yang akan melindunginya dari kaum Quraisy yang hendak membunuhnya. Kemudian terjadilah perundingan yang akhirnya melahirkan perjanjian Hudaibiyah tadi. Dengan adanya perjanjian Hudaibiyah ini, Nabi Muhammad pun melancarkan sebuah strategi baru, yaitu dengan mengirimkan surat-surat kepada raja-raja yang belum menjadi Islam. Ketika itu ada beberapa kerajaan, antara lain adalah Raja Ghassan, Raja Mesir, Raja Abisina, Raja Persia, dan juga Raja Romawi. Dari semua raja tersebut tidak ada yang satupun yang menerima ajakan Nabi Muhammad. Ada yang menolaknya dengan cara halus, ada juga yang menolaknya dengan cara kasar. Bahkan raja dari Ghassan, beliau membunuh utusan dari Nabi Muhammad. Ketika itu Nabi Muhammad mendengar kabarnya dan beliau menyiapkan 3.000 pasukan untuk berperang dengan Ghassan. Lalu peperangan terjadi di Mu'tah, sebelah utara Jazirah Arab. Di situ pasukan Islam pun kesulitan. Akhirnya pasukan tersebut yang dipimpin oleh Khalid bin Walid pun mundur dan kembali ke Madinah. Akhirnya pertarungan itu pun kalah. Meskipun begitu, beliau tidak putus asa dan akhirnya beliau melancarkan strategi-strategi baru untuk melancarkan dakwahnya. Setelah itu, 2 tahun kemudian, perkembangan dalam Islam pun menjadi sangat pesat di Jazirah Arab. Kaum Quraisy pun menjadi khawatir mereka akan terkalahkan oleh Islam. Akhirnya mereka pun membatalkan perjanjian Hudaibiyah dengan niat untuk menyerang kaum muslimin. Melihat kesepakatan ini menjadi gagal, akhirnya Nabi Muhammad pun bersama dengan 10.000 pasukan
berangkat untuk menaklukkan Mekah. Akhirnya setelah mereka datang ke Mekah, penaklukan ini berjalan dengan lancar dan dengan mudahnya Mekah dikuasai oleh Islam. Penguasaan ini dimulai dengan pembersihan Ka'bah dari berhala-berhala, yang kemudian dibuatlah perjanjian dengan penduduk Quraisy yang ada di sana. Diberitahukan dengan khutbah, yaitu siapa yang menyanungkan pedangnya maka mereka akan aman. Lalu siapapun yang masuk ke dalam Masjidil Haram, mereka akan aman. Siapapun yang masuk Islam, mereka akan aman. Dan siapapun yang masuk ke dalam rumahnya Abu Sufyan, mereka akan aman. Setelah khutbah itu selesai, penduduk Quraisy yang masih tetap keras kepala untuk berperang melawan Islam, mereka akan dibunuh. Dan lalu setelah itu selesai pun, Makkah dengan resmi ada di tangan Islam. Meskipun Makkah sudah takluk oleh kekuatan Islam, masih ada dua suku yang melawan, yaitu Bani Saqif dari Taif dan juga Bani Hawazin di antara Makkah dan juga Taif. Lalu mereka itu menuntut balas atas berhala-berhala yang dihancurkan oleh Islam saat menaklukkan Ka'bah. Lalu dengan kekuatan 12.000 orang, Nabi Muhammad pun dapat mengalahkan musuh dengan cepat. Yang kemudian perang itu dilaksanakan di Hunain, dan dengan itulah akhirnya Jazirah Arab pun dikuasai oleh Islam. Kemudian perang yang terakhir kali diikuti oleh Nabi Muhammad adalah Perang Tabuk. Nah, Perang Tabuk ini dimulai karena kecemburuan Heraklius mengenai keberhasilan Nabi Muhammad menaklukkan Jazirah Arab. Nah, kecemburuan ini mengakibatkan Heraklius membuat sebuah kekuatan pasukan yang sangat besar yang terdiri dari Bani Ghassan dan juga Bani Lachimides. Nah, kemudian mendengar kabar ini, kaum muslimin pun banyak sekali yang mendaftar untuk mengikuti perang ini. Kemudian mendengar banyaknya pasukan Islam yang akan menyerang mereka, Heraklius dan pasukannya pun menjadi takut dan mereka pun membatalkan menjalani perang ini. Akhirnya kaum muslimin pun tidak kembali ke Madinah, melainkan mereka berkemah di Tabuk dan juga mengajak penduduk-penduduk setempat untuk mengikuti Islam. Dan akhirnya membawa penduduk-penduduk Tabuk menjadi daerah yang Islam. Keislaman penduduk Mekah pun berdampak sangat baik kepada perkembangan dari kaum Islam. Akhirnya pada tahun 9 dan juga 10 Hijriah, banyak sekali delegasi-delegasi dari pelosok-pelosok Arab untuk datang dan menyatakan keislamannya. Dan bahkan Nabi Muhammad pun setelah itu kembali ke Madinah dan melancarkan dakwahnya dari sana. Kemudian dia juga mengirimkan banyak perwakilan-perwakilan untuk keamanan dan juga dai-dai untuk berdakwah di pelosok-pelosok Arab dan juga daerah-daerah lainnya. Setelah itu 2 bulan kemudian Nabi Muhammad SAW jatuh sakit pada 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, bertepatan dengan 8 Juni 632 Masehi. Ia wafat di rumah istrinya, yaitu Aisyah.